Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadilah dengan NPM 23311004 dari kelas SI 23A. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang salah satu film yang disutradarai oleh sutradara ternama, yaitu Christopher Nolan, yang berjudul Interstellar. Film Interstellar membuka pintu diskusi tentang hubungan manusia dengan alam semesta, eksplorasi ruang angkasa, dan masa depan peradaban manusia. Film ini merangsang minat dalam sains dan pengetahuan, memicu ketertarikan terhadap ilmu fisika, astronomi, dan teori relativitas. Selain itu, film ini menyentuh tema-tema universal seperti keberanian, harapan, cinta, dan pengorbanan, memberikan pesan moral yang mendalam bagi para penontonnya. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Film ini menceritakan Cooper, seorang ayah yang terpaksa meninggalkan keluarganya demi menjalankan misi penting bagi umat manusia, karena pada saat itu bumi sedang berada di ambang kehancuran yang dapat menyebabkan kepunahan massal bagi manusia. Pada awalnya, Cooper sempat menolak ajakan misi tersebut karena anaknya tidak mengizinkannya. Namun akhirnya ia tetap pergi dengan berjanji kepada anaknya bahwa ia akan segera kembali. Di tengah perjalanan misinya, tibalah Cooper dan rekan-rekannya di sebuah planet yang sebelumnya telah diteliti, yang dinamai dengan planet Miller. Planet ini memiliki perbedaan waktu yang sangat signifikan dengan bumi karena adanya dilasi waktu, yaitu 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Karena mengalami masalah, mereka tidak dapat menyelesaikan misi sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, membuat waktu telah berlalu selama 3 jam lebih, yang setara dengan 23 tahun waktu di bumi. Hal itu membuat kedua anak Cooper telah beranjak dewasa. Bahkan anak laki-lakinya telah menikah dan memiliki seorang anak, sementara Cooper masih di usia yang sama ketika berangkat untuk menjalankan misinya. Singkat cerita, Cooper dan rekannya yang tersisa satu ingin melanjutkan misi mereka menuju ke planet terakhir, yaitu planet Edmund. Namun sialnya, pesawat mereka mengalami kerusakan yang mengharuskan mereka mengorbankan pesawat tanpa awak mereka. Tapi ternyata Cooper juga mengorbankan dirinya agar rekannya dapat menuju planet Edmund dan segera menyelesaikan misi. Cooper pun terhempas masuk ke dalam black hole atau lubang hitam, ke dalam singularitas waktu dimensi kelima. Singkat cerita, dimensi tersebut ternyata terhubung ke kamar anaknya, tetapi di dimensi yang berbeda, yaitu waktu anaknya masih kecil. Saat masih kecil, anak Cooper mengira ada hantu di kamarnya karena buku-buku terjatuh dari rak dinding dengan sendirinya. Ternyata hal tersebut terjadi karena dilakukan oleh Cooper di dimensi lain saat ini, untuk memberikan kode kepada anaknya, dan anaknya pun tersadar bahwa itu ayahnya yang berada di dimensi lain. Ia juga sadar bahwa ayahnya lah yang membuat bilangan biner membentuk koordinat lokasi NASA. Kemudian
Cooper berusaha untuk memberikan kode kuantum yang diubah ke kode Morse untuk memperbaiki penelitian yang salah. Hal itulah yang membuat Cooper dan anaknya menyelamatkan keluarga dan umat manusia dari kepunahan massal yang mungkin akan terjadi. Baik, itu saja cerita filmnya. Sebelumnya ada fakta menarik tentang film ini, yaitu konsultasi ilmiah. Christopher Nolan, sutradara film ini, bekerja sama dengan ilmuwan fisika teoretis Kip Thorne untuk memastikan bahwa konsep ilmiah yang digunakan dalam film sesuai dengan teori fisika modern. Thorne bahkan menulis buku tentang ilmu di balik film ini setelah bekerja pada proyek tersebut. Walaupun film Interstellar ini mendapat banyak pujian, beberapa kritik juga ada diajukan oleh para penonton dan para kritikus film. Salah satu kritik yang diajukan oleh para penonton dan kritikus, yang termasuk juga saya sebagai penonton, yaitu dialognya itu terlalu teknis. Beberapa dialog film ini sangat teknis dan penuh dengan istilah ilmiah, membuatnya sulit dipahami bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Meskipun menerima kritik itu, banyak penonton dan kritikus tetap mengakui keindahan visual, kecerdasan konsep ilmiah, dan kedalaman emosional yang dihadirkan oleh Interstellar. Setiap kritik subjektif dan sebagian besar tergantung pada referensi dan pengalaman individu saat menonton film ini. Baik, cukup sekian video pembahasan resensi film pada kali ini. Saya Rafli Fadila, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.